Kami akan update untuk Anda perkembangan pasar saham pergerakan IHSG hingga pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan yang kemarin berhasil ditutup di level psikologis baru 9.000, hari ini dibuka juga berada di zona hijau dengan range perdagangan langsung terbentuk di 9.052 hingga 9.087 per 1 jam perdagangan yang bergulir di hari terakhir pekan ini. Karena besok kita akan memasuki hari libur bursa ya. Hari ini, pagi hari ini tercatat sudah 53 poin kenaikannya atau menguat 0,63% sepanjang 1 jam perdagangan. Kita akan lihat juga sejumlah sentimen yang perlu menjadi perhatian para pelaku pasar hari ini. Yang pertama, pemerintah itu berencana untuk menambahkan satu lapisan tarif baru dalam struktur cukai hasil tembakau. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi para pelaku usaha rokok ilegal agar masuk ke sektor formal dan mulai membayar pajak. Penambahan lapisan tarif ini masih dalam tahap pembahasan, namun ini pemerintah telah memberikan sinyal tegas bahwa tidak akan ada lagi toleransi setelah aturan ini resmi diterbitkan. Saat ini berdasarkan PMK nomor 192 tahun 2020, struktur cukai hasil tembakau terdiri dari 8 lapisan tarif dengan penambahan lapisan baru. Pemerintah juga berharap dapat memperluas basis pajak dan menekan praktik rokok ilegal yang merugikan negara. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain, industri hasil tembakau khususnya produsen skala kecil akan menghadapi penyesuaian biaya dan struktur usaha. Nah, kalau kita lihat ke kancah global, China ini kembali menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah perang dagang jilid 2. Sepanjang tahun 2025, surplus perdagangan China menembus rekor fantastis 1.189 triliun US dollar dan capaian ini datang justru saat Amerika Serikat menerapkan tarif impor agresif hingga 47,5% terhadap produk asal China. Surplus bulanan China ini juga bahkan konsisten berada di atas 100 miliar US dollar sebanyak 7 kali dalam 1 tahun. Strategi diversifikasi pasar ke kawasan global South seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin menjadi kunci ketahanan ekspor China. Di sisi lain juga banyak perusahaan China memilih merelaksasi basis produksi ke luar negeri untuk menghindari tarif langsung dari Amerika Serikat. Nah, Indonesia ini perlu mewaspadai potensi banjir produk impor China ya yang dialihkan dari pasar Amerika Serikat. Tanpa kebijakan trade remedies yang kuat, industri lokal berpotensi tentunya tertekan oleh barang import murah ya. Nah, hari ini nih Amerika Serikat juga akan merilis data klaim pengangguran awal per 10 Januari 2026. Sebelumnya klaim pengangguran ini juga lanjut meningkat, begitu ya, pengangguran lanjut ini meningkat menjadi 1.914 juta orang di akhir Desember dan 1.858 juta orang di pekan sebelumnya. Pasar juga menantikan rilis data ekspor dan impor Amerika Serikat untuk periode November. Data ini juga akan menjadi penentu arah sentimen global dan ekspektasi kebijakan moneter The Fed. Angka yang melemah ini dapat memperkuat harapan pelonggaran kebijakan, namun juga berpotensi menambah volatilitas pasar keuangan global. Kita lihat bagaimanakah respon sektoral pada pagi hari ini, di mana penguatan indeks harga saham gabungan dilengkapi dengan berbagai macam sentimen dalam dan luar negeri, ternyata diapresiasi juga oleh sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dimulai dari finansial menguat 1%, consumer juga menguat 1,7%, sementara non-consumer menguat 0,2% dan perindustrian menguat 0,46%. Kita geser ke 4 sektor selanjutnya. Ada saham-saham yang tergabung di energi dan juga bahan baku serta infrastruktur dan properti. Di sini terbagi dua ya. Kita lihat energi menguat 0,31%, bahan baku masih terus tarik-tarikan antara penguatan dan pelemahan, tapi saat ini kita pantau masih ada penguatan 0,04%. Aksi jual dan belinya tampaknya saling kejar-kejaran. Infrastruktur melemah 0,69%, sementara properti menguat 0,42%. Kita lihat untuk 3 sektor selanjutnya. Ada sektor energi, kemudian transportasi, kesehatan, hanya transportasi saja yang melemah 1,27%, cukup dalam di awal perdagangan pagi hari ini, sementara teknologi menguat 0,57% dan kesehatan menguat 0,08%. Nah, kita lanjut ke rupiah versus dolar Amerika Serikat yang tadi sudah dimention juga bahwa hampir menyentuh atau nilai tukarnya sudah di 17.000. Posisi saat ini di pasar spot pukul 10.06 waktu Indonesia Barat, di mana posisi rupiah kita juga tertekan terhadap dolar 0,06
0,06% di nilai tukar Rp16.870 per dolar Amerika Serikat. Dimana kalau kita lihat pelemahan dari nilai tukar rupiah ini juga sudah berlangsung cukup lama ya. Kalau di beberapa money changers nih ya untuk dolar Amerika Serikat di sejumlah Money Changers Jakarta, kurs jual ini juga berada di angka 17.000. Kita lihat dulu rupiah dan mata uang utama dunia lainnya atau four stock. Kita comparison untuk beberapa nilai tukar di mana rupiah juga terpantau melemah terhadap Singapura dolar. Penguatan terjadi tipis 0,02% rupiah versus yen Jepang dan rupiah juga melemah tipis 0,02% terhadap euro. Seperti tadi di awal juga sudah kami sampaikan bahwa rupiah ini melemah hingga ke level psikologis 17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar fisik ya. Di sejumlah money changers Jakarta kurs jual juga berada di rentang 16.930 hingga 17.010 rupiah. Dan kondisi ini mencerminkan lonjakan permintaan dolar fisik baik untuk hedging maupun kebutuhan impor para pelaku usaha. Perbankan nasional juga turut menyesuaikan display rate mendekati level tersebut. Dan pelemahan ini menjadi lampu kuning bagi dunia usaha terutama sektor dengan kandungan impor yang tinggi. Di tengah tekanan tersebut pemerintah juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah ini bersifat temporer akibat sentimen eksternal. Menteri Keuangan juga optimis rupiah akan kembali stabil dalam 2 minggu ke depan. Ini ditopang fundamental ekonomi yang masih solid dan proyeksi pertumbuhan 5,45% di kuartal 4 2025. Dalam jangka pendek volatilitas rupiah masih tinggi dan pasar juga cenderung rapuh. Sektor manufaktur, farmasi, dan elektronik ini menjadi yang paling rentan terhadap kenaikan biaya produksi. Resiko penyesuaian harga ke konsumen dan tekanan inflasi domestik juga meningkat. Intervensi Bank Indonesia dan kepercayaan pasar menjadi kunci stabilisasi. Pasar akan menunggu bukti nyata ini dari arus modal asing dan data ekonomi untuk menentukan arah rupiah berikutnya ya. Ini data-data rupiah juga sudah kita update lengkap untuk Anda sebagai bekal Anda juga bertransaksi dan berinvestasi pada hari ini.